Renungan hari Senin 18 Juli 2022, Pekan Biasa ke-16 tahun C. Bukan menuntut tanda, tetapi harus menjadi tanda. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Mika, bab 6 ayat 1-4, ayat 6-8. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 12 ayat 38-42. Saudara-saudariku terkasih, kehadiran Yesus dengan berbagai mujizat yang dikerjakannya tidak membawa suatu perubahan dalam diri ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tetap tidak percaya kepada Yesus dan bahkan menganggap Yesus sebagai manusia biasa yang tidak memiliki kuasa apapun. Sikap skeptis seperti ini menjadikan Yesus sangat tegas menanggapi apa saja yang diminta atau dipertanyakan kepadanya. Seperti halnya dalam kisah Injil hari ini, Matius menampilkan beberapa ahli Taurat dan orang Farisi yang datang kepada Yesus. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Apakah tanda yang mereka minta adalah tanda yang sesungguhnya atau hanya sebuah permintaan untuk mencobai dia? Karena Yesus telah mengadakan banyak tanda atau mujizat, dan orang percaya akan semua itu, bahwa ia berasal dari Allah, dan hanya merekalah yang tidak percaya atau pura-pura mau mencari alasan untuk mempersalahkannya. Maka berhadapan dengan pertanyaan ini, ia bersikap keras dan tegas kepada mereka. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Yesus menganggap mereka sebagai orang yang jahat, orang yang tidak memiliki hati dan budi untuk melihat karya agung Allah yang telah dikerjakannya. Maka ia sungguh-sungguh membalas pertanyaan itu dengan sikap yang tegas. Ia mengatakan, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Yunus. Yesus juga mengangkat peristiwa yang terjadi, yakni penghakiman Ratu dari Selatan. Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengangkat 2 peristiwa penting ini sebagai acuan bahwa mereka sesungguhnya harus sadar dan bertobat atas segala sesuatu yang telah diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus sendiri. Karena ia telah menjadi tanda kehadiran Allah yang nyata. 2 pengalaman pertobatan orang Niniwe dan Ratu dari Selatan harus mendorong mereka untuk percaya kepada Kristus. Jika mereka tidak percaya, mereka akan mendapat hukuman. Mereka harus membuka hati dan pikiran untuk menerima Yesus sebagai Putra Allah. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga harus meminta tanda dari Yesus agar kita semakin percaya kepadanya? Sudahkah kita percaya akan sabdanya sebagai penuntun jalan kehidupan kita? Sudah yakinkah kita bahwa hosti kudus yang kita terima setiap saat dalam Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus?
Bila kita sungguh percaya, mengapa kita tidak rindu berjumpa dengannya? Kita tidak boleh berusaha untuk mencobai Tuhan. Yang perlu kita usahakan dalam diri kita adalah menumbuhkan rasa cinta yang kuat kepadanya, rindu berjumpa dengan Dia, rindu berkomunikasi dengan Dia. Semoga